Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'du. How are you today? I hope you guys are in a good condition and stay healthy and tetap menjaga protokol kesehatan. Last week we have talked about introduction, which means we introduce ourselves. Kita minggu lalu telah belajar tentang introduction, perkenalan diri sendiri. And now we have known each other, right? Kita sekarang udah mengenal, sudah saling mengenal. And what will we do if we meet someone we know in other place? Apa yang akan kita lakukan saat kita bertemu orang yang telah kita kenal? Apakah kita akan berlalu begitu saja? No. When we meet someone, saat kita bertemu dengan seseorang yang kita telah kenal ya, kita telah mengetahuinya, it's better if we greet them. Kita akan lebih baik untuk menyapa mereka. Dan ini merupakan sebuah kebiasaan yang baik karena menyapa teman atau seseorang yang telah kita kenal ya, untuk menghindari atau untuk tidak terlihat sombong begitu ya. Lalu apa yang dimaksud dengan greetings? Apa yang dimaksud dengan sapaan gitu ya? Kita masuk ke materi. Nah, ini meeting 2. Greeting. Greeting ini adalah basa-basi atau sapaan yang biasa kita lakukan saat kita bertemu orang yang kita kenal. Dan ini merupakan cara untuk mempererat silaturahmi, untuk mengenal orang lebih jauh, dan juga untuk untuk tidak menimbulkan kesan sombong ya, karena kita bertemu dan menyapa mereka. Nah, dalam bahasa Inggris, greeting terdapat berbagai macam cara untuk mengungkapkannya. Ini yang biasa kita dengar itu, yang pertama, how are you? Like when the teacher come to the class, how are you today? Or when we meet someone we already knew, yang udah kita kenal, yang udah kita kenal atau baru saja kenal bisa, how are you? Lalu ada how do you do? How do you do ini biasanya rekan kerja yang baru kenal, lalu kita bertemu lagi di satu tempat yang sama atau di satu divisi misalnya yang sama, lalu kita bertegur sapa gitu ya. How do you do? How do you do? Lalu ada how are you doing? Nah, how are you doing ini kesannya tidak formal ya. Ini ungkapan yang informal atau semi formal bisa. How are you doing? Biasanya guru nanya ke murid juga bisa how are you doing? Gitu. Kalau house life, nah ini house life ini biasanya yang udah kenal lama dan kita pengen tahu lah gitu keadaan teman kita ini kayak gimana gitu. House life gitu. Menanyakan kehidupan akhir-akhir ini, baru-baru ini. Lalu ada WhatsApp. WhatsApp ini ya kalau udah teman baik ya, udah saling kenal, udah tahu latar belakang dan udah nggak ada, ibaratnya udah nggak ada sekat di antara kita. Gitu. Yo, what's up bro? What's up dude? Nah itu sangat familiar di kalangan orang-orang sana gitu ya. Nah, lalu bagaimana kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Nah ini, how are you doing? Nah, kita bisa menjawab dengan I'm doing fine atau how are you? I'm fine gitu ya. Kalau house life, house life itu kan menanyakan kehidupan kita akhir-akhir ini gitu, menanyakan kehidupan seseorang yang baru saja terjadi gitu ya. Kita bisa berkata it's been great
ya bagus gitu ya, it's been good. Atau kalau misalkan kurang berpihak gitu ya nasibnya, it's been bad, it's been awful. Nah, ini kita tambah lately, karena lately ini untuk menekankan ini baru-baru saja terjadi begitu ya. It's been great lately, it's been good, it's been bad lately. Nah, ini maksudnya untuk memberi informasi bahwa kehidupan kita itu apakah baik-baik saja, apakah kurang baik, atau memang sangat buruk sekali gitu ya. Awful di sini tuh bisa diartikan sebagai buruk. Lalu ada ini yang biasa kita tanyakan, how are you? Ya, ini jawabannya bisa I'm fine, I'm good, I'm great, atau not bad, not good enough. Nah, ini bisa bermacam-macam gitu ya. Apa namanya? Jawaban dari sapaan tersebut. Lalu setelah kita mengenal orang tersebut dan kita bertemu di suatu tempat, apa yang akan kita lakukan saat kita memiliki kesibukan masing-masing? Ya, biasanya kita berjumpa ya berjumpa. Bukan berjumpa, berpisah. Nah, bagaimana kita mengucapkan sebuah perpisahan yang baik? Gitu ya? Atau apa sih yang biasa orang katakan saat akan berpisah dengan orang lain? Nah, ini masuknya farewell. Farewell ini bisa diartikan sebagai perpisahan, bisa diartikan sebagai pelepasan, bisa. Biasanya untuk untuk kalau konteksnya itu sekolah, farewell ini bisa diartikan sebagai pelepasan. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita untuk orang-orang terdekat, farewell ini biasanya diartikan sebagai ya perpisahan untuk nanti berjumpa lagi. Gitu. Nah, ini bisa dikatakan it's nice to meet you. Kalau misalkan kita baru kenal sama orang, kita kenalan di tempat, dan orang itu terlihat baik, ya kita bisa mengatakan it's nice to meet you. Ini biasanya ada di akhir percakapan untuk dua orang yang baru kenal, lalu mereka memiliki kesibukan masing-masing gitu ya. Misalnya saya dikenalkan oleh teman saya dengan temannya yang baru gitu ya. Ya kita berkenalan sebagai orang baru bertemu, dan di akhir pertemuan kita berkata it's nice to meet you. Goodbye. Nah, ini goodbye ini biasanya untuk perpisahan orang yang sudah kita kenal gitu ya, yang sudah bisa memiliki hubungan emosional. Misalkan teman kita akan berangkat merantau, atau misalkan orang-orang terdekat kita akan merantau, akan pergi ke tempat yang jauh, kita bisa mengatakan goodbye. Atau hanya sekedar saat kita bertemu, bermain, dan kita pulang ke rumah masing-masing, itu juga bisa kita mengatakan goodbye. Namun goodbye ini biasanya untuk intensitas pertemuan yang jarang gitu ya. Kayak misalkan setahun sekali, ataupun kita tahu nanti kita akan bertemunya setelah beberapa bulan, itu biasa menggunakan goodbye. Nah, untuk yang ketiga ini perbedaannya sangat mencolok dengan goodbye ya. Karena see you later ini means sampai jumpa kembali gitu. Artinya kita masih mengharapkan pertemuan yang mungkin tidak akan terlalu lama gitu, tidak selama orang mengatakan goodbye gitu. Kalau orang mengatakan goodbye mungkin indikasinya akan pergi dalam waktu yang lama gitu, dan mungkin dalam jangkauan yang sangat jauh gitu. Kalau see you later ya mungkin teman-teman satu kompleks, satu kampung, saat kita bermain dan kita beres gitu ya, kita beres main, kita mengatakan see you later, atau see you tomorrow bisa, see you next week bisa. Nah, itu konteksnya adalah pertemuan yang frekuensinya tidak terlalu tidak terlalu lama gitu jangka waktu pertemuannya. Lalu yang keempat ada thank you for coming. Thank you for coming ini biasanya dalam
undangan. Misalkan saya diundang untuk makan malam, atau misalkan untuk menjadi sebuah pengisi acara. Nah, ini panitianya atau misalkan yang mengundangnya itu berkata thank you for coming. Gitu ya. Lalu yang terakhir is a pleasure to meet you. Ini biasanya juga dalam dunia kerja. Misalnya orang baru ketemu bos atau misalkan ketemu satu tim yang sudah lama di perusahaan itu, kita bisa mengatakan it's a pleasure to meet you. Ya maksudnya kita mendapatkan manfaat itu dalam pertemuan itu, dan biasanya ini ada di pertemuan-pertemuan penting gitu ya. Misalnya ada rapat-rapat tertentu atau misalkan ada jamuan makan malam dan sebagainya. It's a pleasure to meet you. Nah ini cara kita menjawab farewell tadi ya, pengucapan kata perpisahan. It's nice to meet you, kita balas nice to meet you. Kalau misalnya thank you for coming, nah ini kan biasanya tadi pembahasannya undangan ya, undangan. Bisa itu undangan makan malam, undangan undangan untuk mengisi acara dan sebagainya. Kita bisa menjawab it's an honor to be here. Ini sebuah kehormatan gitu ya untuk bisa dapat hadir di tempat ini. So it's a pleasure to be here. It's a pleasure means saya senang gitu ya berada di sini. Sebuah kebahagiaan untuk dapat menghadiri acara ini. Lalu ada see you later, ya kita jawab see you gitu ya. Sampai jumpa lagi, kita jawab sampai jumpa. Nah, lalu setelah kita bertemu dan berpisah, biasanya ini salah satunya ada ungkapan thank you for coming yang kita menyatakan rasa terima kasih kita gitu untuk orang lain gitu. Tapi apakah ada cara yang lain untuk menyampaikan rasa terima kasih kita? Nah, ini kita masuk ke gratitude. Gratitude ini ungkapan terima kasih atau bisa kita terjemahkan sebagai rasa syukur juga bisa. Nah, ini yang biasa kita temui, thanks. Ini udah sangat sangat luas gitu ya jangkauan thanks ini, karena ini dilakukan dalam kondisi informal yang tidak formal kepada siapa saja juga bisa. Ya, yang penting ini konteksnya itu bukan yang formal gitu ya. Jadi kepada teman, terus kepada keluarga, kepada sahabat atau dan yang lainnya kita bisa mengatakan thanks. Atau kalau kita sangat berterima kasih, kita bisa ucapkan thanks a lot. Thanks a lot, dan thanks itu agak sedikit berbeda karena thanks a lot lebih menunjukkan rasa terima kasih kita kepada orang tersebut. Lalu ini yang ketiga ini ada thank you. Thank you ya biasanya untuk dari semi formal sampai ke formal pakai thank you. Thank you so much untuk mengatakan betapa kita berterima kasih gitu ya. Sama kayak thanks a lot, tapi thank you so much ini untuk yang semi formal sampai ke formal. Kalau thanks a lot ya kita bisa ke teman, bisa ke keluarga. Tapi kalau thank you so much kita katakan ke teman mungkin agak sedikit kaku ya. Thank you so much ini biasanya ke misalkan kita ketemu stranger, ketemu orang yang tidak kita kenal di jalan lalu membantu kita bisa ucapkan thank you so much. Karena ini dari semi formal ke sampai formal gitu. Kalau thank you in advance, nah ini secara harfiah kita terjemahkan terima kasih sebelumnya. Tapi ini digunakan dalam tingkat yang sangat formal sekali ya. Thank you in advance ini biasanya di email dari untuk percakapan dalam ruang lingkup kerja, thank you in advance. Jadi kalau kita yaitu orang Indonesia berkata ke orang yang lebih tua atau misalkan ke guru, ke dosen, kita berkata terima kasih sebelumnya gitu ya. Nah, itu dalam bahasa Inggrisnya itu thank you in advance. Jadi bukan thank you before ya. Thank you in advance.
Nah, bagaimana kita merespon untuk ucapan terima kasih ini. Nah, thanks for the suggestion. Misalkan kita sudah diberi saran oleh teman kita dan kita berkata thanks for the suggestion. Teman kita bisa berkata anytime. Anytime ini ya sama-sama gitu ya. Sama-sama dan ini tidak formal juga. Anytime itu setara dengan thanks gitu, anytime. Lalu ini yang kedua ada thank you for helping me. Kita bisa atau orang yang membantunya dia dapat berkata my pleasure. Karena atau no problem bisa. My pleasure ini maksudnya kita senang gitu ya membantu orang tersebut. Kalau no problem ya berarti itu bukan sebuah bukan sebuah masalah gitu buat dia, bukan beban untuk membantu orang tersebut. Jadi ya kita bisa bilang no problem. Lalu ada thank you so much. Thank you so much ini tadi ruang lingkupnya dari semi formal ke formal. Nah, kita bisa meresponnya dengan don't mention it. Ya maksudnya ya udah sih biasa aja gitu, maksudnya jangan disebut-sebut lah gitu. Maksudnya don't mention it itu kita merendah lah gitu. Udahlah itu nggak apa-apa. Itu nggak seberapa lah gitu, itu santai aja gitu. Nah, itu kita bisa pakai don't mention it. Nah, setelah kita berterima kasih, mungkin kepada orang yang kepada atasan kita, kepada teman kita, ini thank you ini kan untuk menyampaikan rasa berterima kasih gitu ya, rasa syukur kita, rasa grateful ya, rasa bersyukur kita. Tapi apa yang akan kita lakukan saat ternyata yang kita dapatkan itu bukan sebuah keuntungan gitu ya? Atau misalkan apa yang kita lakukan itu tidak bermanfaat untuk orang lain. Kayak misalkan kita membantu orang lain kan berkata thank you. Dan misalkan kita dibantu orang lain, kita mengatakan thank you. Tapi apa yang akan terjadi atau apa yang akan kita katakan jika yang terjadi malah sebaliknya gitu. Misalkan kita malah mengganggu orang atau orang lain malah menyusahkan kita gitu. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu apology. Ya, apology ini merupakan ungkapan maaf, ungkapan yang rasa bersalah kita gitu ya kepada orang lain. Lalu gimana cara kita menyampaikan rasa bersalah kita? Nah, ini yang paling yang paling populer itu memang I'm sorry dan I apologize gitu. I'm sorry means maafkan saya dalam konteks yang tidak formal. Dalam konteks pertemanan, persahabatan atau kekeluargaan bisa pakai I'm sorry. Tapi untuk I apologize ini ruang lingkupnya ruang lingkup kerja gitu. Untuk ruang lingkup yang formal dan biasanya secara resmi. Maksudnya resmi itu bisa biasanya dipakai untuk pas lagi lewat email gitu ya, untuk menyampaikan surat atau menyampaikan memo itu di tempat kerja kita bisa pakai I apologize. Nah, ini rasa bersalah kita nanti tinggal disebutkan aja I'm sorry for apa gitu atau I apologize for my mistakes atau apa gitu ya. Tergantung kesalahan kitanya apa. Ini forgive me ini sangat tidak formal ya. Maksudnya dalam ruang lingkup yang bisa dikatakan hanya kepada orang-orang terdekat gitu. Kayak misalkan kita udah dekat banget dengan seseorang, ya dengan pasangan atau dengan teman gitu ya. Dan kita mengecewakan mereka, kita bisa mengucapkan forgive me. Bisa ditambah I'm sorry dan forgive me juga bisa. Karena I'm sorry itu untuk permintaan rasa maaf gitu ya, rasa bersalah kita, dan kalau forgive me itu minta untuk dimaafkan gitu. Asking for forgiveness. Jadi selain meminta maaf, kita juga berharap untuk dimaafkan. Jadi setelah I'm sorry, kita bisa pakai nama forgive me. Tapi untuk formal, kita nggak biasa atau memang jarang ditemukan kata-kata forgive me gitu ya. Biasanya memang hanya apologize saja dan orang akan langsung mengerti bahwa kita meminta untuk dimaafkan. Gitu. Nah ini
salah satu atau beberapa contoh yang bisa kita temui. I'm sorry for bothering you. Maaf udah ganggu ya. Gitu. Kalau orangnya biasa aja ya udah, that's fine, nggak apa-apa. Lalu yang kedua ada I apologize for my mistakes, bla 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 bla. Misalnya dalam email itu kan agak panjang ya. I apologize for my mistakes, for what happened in the past. Ya, dan orang yang meresponnya biasanya direspon dengan merespon dengan balasan yang formal juga, ya gitu. Bisa dalam konteks kerja ini bisa dikatakan don't let that happen again. Artinya jangan sampai hal itu terulang kembali, gitu ya. Jangan sampai kamu melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Lalu yang terakhir ini ya karena ini tidak formal gitu ya, kita bisa ibaratnya begging. Begging itu memohon gitu ya, forgive me for all the things I did. Maafkan untuk semua kesalahan yang telah saya lakukan. Nah, ini biasanya memang untuk pasangan biasanya yang sudah berjalan lama dan melakukan sebuah kesalahan bisa mengatakan forgive me gitu. Atau dalam sebuah persahabatan yang ya mungkin dalam jangka waktu yang sudah lama dan salah satunya mengecewakan, bisa juga mengatakan forgive me for all the things I did. Ya maafkan atas apa yang telah terjadi, apa yang sudah saya lakukan, tolong dimaafkan. Nah, ini kita bisa menjawab it's all forgiven. Ya udah dimaafin kok gitu. Atau misalkan ya you are forgiven bisa. Artinya kamu udah dimaafkan gitu. Nggak usah nggak usah merasa bersalah banget lah gitu. It's all forgiven. Itu udah dimaafkan. Nah, inilah hal-hal yang biasa kita sering temui dalam ruang lingkup pergaulan, baik itu dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan rekan kerja. Ini merupakan hal-hal yang sudah biasa gitu ya, makanya yang sering banget kita temui. Mulai dari greetings, dari menyapa saat bertemu, lalu ada farewell. Farewell ini perpisahan atau pelepasan. Bisa juga terjadi saat rekan kerja ini memutuskan untuk pergi untuk kerja di tempat lain, itu bisa ya kita bisa mempraktekkan farewell tersebut gitu ya. Kalau ada gratitude rasa terima kasih kita, rasa terima kasih karena ya mungkin sudah dibantu, karena ada orang ngasih ngasih hadiah kepada kita, kita bisa mengungkapkan rasa terima kasih itu tadi dengan ungkapan-ungkapan gratitude. Lalu ada apology. Apology ini ya karena kita dalam suatu ruang lingkup yang di lingkungan pergaulan gitu ya. Karena kita juga mungkin sering berbuat salah ataupun sering mengganggu, kita bisa mengungkapkan ungkapan-ungkapan apology gitu ya. Oke, I think that's it. That's all the material that I give today for the second meeting. I hope we can meet again in the next week. And any question? If there are no questions, then I'll close this session. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.